Orang kalau tidak paham ini, maunya itu hidup itu enak dan tidak siap untuk menghadapi kesulitan. Orang kalau tidak siap menghadapi kesulitan, akan sempit hidupnya dan pahit bagaimana akhir hidupnya ketika tidak paham bagaimana sifat kehidupan itu. Ya. Makanya kemudian tadi, orang yang justru lupa, yang bermaksiat itu justru kadang-kadang malah kemudian jadi gampang dunianya. Jadi ini menjawab dari berbagai macam pertanyaan yang saya miliki selama ini dulu ya. Kenapa ya ada pedagang yang datang ke dukun, pulang dari dukun laris. Tapi ada pedagang yang solih, dia tidak mau datang ke dukun, menjaga dagangannya dengan taat dan tidak mau nyentuh yang haram, tapi dagangannya nggak laku. Ikhwan-ikhwan dan akhwat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Kita dalam kesempatan hari ini akan mencoba untuk menyampaikan tentang persoalan yang berkaitan tentang dunia dan rezeki. Karena sesungguhnya dua perkara ini adalah selalu berkaitan dalam kehidupan kita. Kita ini menjalani kehidupan, kita membutuhkan dunia dan tentunya kita juga membutuhkan rezeki. Dan kita harus paham bagaimana penjabaran ketika mengetahui bagaimana itu dunia dan bagaimana pula kita harus paham bagaimana itu rezeki. Terutama ketika kita hari ini menjadi pelakon dalam kehidupan kita di dunia. Saya pelakon, antum pelakon, dan panggung kita adalah panggung yang bernama dunia. Dan kita harus paham bagaimana dunia itu dijabarkan dan dijelaskan oleh Allah dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak naif berjalan dalam panggung di dunia, tetapi ternyata kita tidak paham tentang dunia dan tidak paham tentang rezeki. Inilah yang menjadikan kita dalam kesempatan hari ini kita akan mencoba menjelaskan segala pernak-pernik yang berkaitan tentang dunia dan segala perkara yang berkaitan tentang rezeki. Supaya kita di dalam kehidupan ini paham tentang keduanya dan bagaimana kita menyelamatkan diri apabila ada kerusakan dan ada keburukan, dan supaya langkah kaki kita menuju kepada petunjuk yang disampaikan oleh Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mari kita buka. Sebelum kita kemudian mengenal tentang dunia dan rezeki, kita sebelumnya harus paham. Tidak ada penipu yang paling ulung dalam kehidupan manusia kecuali adalah dunia. Karena Allah itu menegaskan kepada kita, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Sesungguhnya kesenangan dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Jadi sesungguhnya dunia itu merupakan sesuatu yang paling banyak menipu kehidupan orang yang beriman ataupun kehidupan orang kafir sekalipun. Karena sesungguhnya Allah sudah menegaskan ketika Allah berfirman di dalam ayatnya, sesungguhnya kesenangan dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Makanya ketika kita mendapati dalam permainan kehidupan manusia, banyak orang yang mereka itu tertipu dengan dunia, sampai akhirnya terseret di dalam kerusakan dan keburukan, menimpa dalam urusan ketika hidup dan menimpa pada urusannya ketika mati gara-gara dia tertipu dengan pesona dunia. Disitulah kita paham kalau dunia itu adalah pesona yang sering menipu dan pemain yang paling menipu dalam kehidupan manusia itu adalah dunia. Ya berarti betul-betul kita butuh ngerti tentang dunia dan supaya kita tidak ditipu lagi oleh dunia itu dalam kehidupan kita. Saya akan sampaikan kisah nyata. Bagaimana dunia itu selalu tampil memuka dan mempesona dan sering menipu dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang tadi difirmankan oleh Allah, sesungguhnya dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Saya punya kerabat, saya punya keluarga besar. Ada di antara keluarga besar saya ditakdirkan oleh Allah sakitnya parah, yaitu adalah kanker paru-paru. Semakin parah sakitnya, semakin parah sakitnya. Dan beliau ditakdirkan tidak punya istri dan juga tidak punya keturunan, karena memang sejak mudanya tidak menikah. Pernah kecewa, lalu kemudian akhirnya membulatkan niatnya untuk tidak menikah. Ketika saya menjenguk beliau beberapa waktu sebelum dia meninggal dunia, maka saya mengerti beliau ini punya rumah besar, Pak, di Kudus. Rumahnya besar beliau, dan rumah itu merupakan rumah peninggalan dari orang tuanya. Sebagaimana kita paham, banyak orang Jawa memiliki rumah-rumah besar, dan itu menjadi warisan bagi putra dan putri mereka. Karena beliau laki-laki dan tidak punya istri, kita paham ratu dalam rumah itu adalah wanita.
Dan laki-laki bukanlah ratu di dalam rumah. Makanya rumah sebesar itu dia tidak bisa merawat kecuali hanya satu kamar yang dipakai oleh beliau. Dan itu pun hanya kamar depan. Seluruh dari ruangan-ruangan yang lainnya tidak pernah dijamah oleh beliau, tidak pernah disapu, tidak pernah dibersihkan, ada sarang laba-laba, ada tempat kotoran dan yang lainnya. Karena memang fitrahnya laki-laki tidak menguasai persoalan rumah. Maka ketika saya menjenguk beliau dan saya mencintai beliau karena Allah, saya menyampaikan ini supaya kita ngambil pelajaran saja. Maka ketika saya menjenguk beliau, saya mendapati sakitnya semakin parah. Cara dia mengambil nafas, saya sudah bisa merasakan bagaimana penderitaan beliau. Kemudian saya memberanikan diri meminta doa kepada Allah untuk memberanikan diri berkata-kata kepada beliau. Dan Allah menakdirkan saya bisa berkata-kata kepada beliau. Saya ngomong, Om, kalau panggilannya kurang lebihnya semacam itu, Om ini tidak punya istri, anak juga tidak ada. Dan kita tidak pernah tahu bagaimana sakitnya Om ini berakhir kemana. Apakah nanti disehatkan sebagaimana yang kita minta, apakah jangan-jangan nanti itu meninggal dunia. Maka yang saya khawatirkan bukan meninggalnya, tapi yang saya khawatirkan dan saya takutkan adalah siapa yang akan mengangkat tangannya mendoakan Om ketika nanti menutup mata dan berpindah ke alam barzah. Karena sesungguhnya kita paham kalau anak dan antum punya istri kita yang akan mengangkat tangan pada sepertiga malam mendoakan kita supaya diampuni kalau kita meninggal. Kalau beliau tidak punya istri, tidak punya keturunan. Makanya kemudian beliau saya sarankan, gimana kalau kita rumahnya ini jual, setelah kita jual kita ganti. Membeli rumah yang agak kecil, tidak usah terlalu besar. 70 meter, 60 meter. Kemudian rumah kecil itu, kemudian kita tempati, kemudian Om juga nggak terlalu repot mengurus rumah sebesar ini. Lalu kemudian sisanya kita pakai untuk kita infakkan. Saya punya referensi beberapa pondok-pondok pesantren yang baru merintis. Mereka butuh dana untuk membangun lokal-lokal kelas. Kalau kita sampai membangunkan lokal kelas, maka setiap ruangan itu dipakai untuk mengajarkan kitabullah dan hadis, maka pahalanya akan ngalir kepada Om. Bahkan ketika nanti Om sudah terbujur kaku dalam kuburnya, maka pahala itu akan tetap mengalir, tidak pernah berhenti. Layaknya sungai sambung dengan lautan. Maka saya mendapati beliau ternyata tidak marah. Kemudian beliau melihat ke atas gitu, atap-atap dari rumahnya beliau. Dan rumahnya cukup besar, hampir 400 meter lebih. Dan itu semuanya bangunan. Dilihatin ini, lalu kemudian dia berkata, "Ndaklah, saya akan tetap berada di rumah ini dan saya akan bawa rumah ini sampai meninggal dunia." Beliau mengatakan itu bukan karena cintanya, tidak sebenarnya. Tapi beliau menyatakan sebabnya. Saya tidak enak kalau peninggalan orang tua kemudian saya jual, apalah nanti dikatakan oleh bapak dan ibu yang meninggalkan rumah ini bagi saya. Kemudian saya mencoba menjelaskan, Om, sesungguhnya peninggalan dan warisan itu kita ditinggalan orang tua. Karena hakikatnya untuk menjaga kita dari api neraka, tidak apa-apa dijual. Kalau sifatnya menjadi pelindung kita dari api neraka. Tapi akhirnya beliau tetap menolak keras dan beliau menyatakan tidak mau dijual. Sudah, saya sudah menyampaikan nasihat, saya sudah sampaikan. Karena saya khawatir, saya mencintai beliau dan saya tahu tidak ada tangan yang terangkat untuk meminta kepada langit dan tidak ada anak yang mendoakan beliau ketika beliau sebatang kara di dalam hidupnya. Dan ternyata qadarallahu ma yasha, tidak terlalu lama, kira-kira 3 pekan atau 2 pekan setelahnya, saya mendengarkan kabar beliau meninggal dunia. Tidak terlalu lama setelah meninggalnya ibu saya. Lalu kemudian saya sedih, kemudian saya mengikuti proses kematiannya dan menguburkannya. Yang membuat saya sedih adalah ketika setelah beliau dikuburkan, semua ahli warisnya kumpul, kakak-kakaknya dan adik-adiknya. Tentunya kita paham, kalau ada seorang yang kemudian dia tidak punya istri, tidak punya anak, warisannya jatuh kepada kakak-kakaknya dan adik-adiknya. Dan antum tentunya lebih paham, tidak semua kakak dan adik itu rukun. Dan saya tahu beliau ini tidak semuanya rukun kepada beliau. Ada beberapa yang tidak pernah datang menjenguk beliau ketika sakit. Tapi ketika saya menghitung warisannya, walaupun ada di antara saudaranya yang tidak cocok sama beliau, saudara itu tetap dapat warisan atau tidak? Tetap dapat warisan. Dan dia tetap mendapatkan hak itu. Rumah itu akhirnya sekarang dijual dengan nilai ratusan juta, kemudian akhirnya dibagi-bagi untuk kakak dan adik-adiknya.
Di situ saya tidak mengomentari tentang beliau. Tetapi pelajaran besar yang kita petik dari kisah itu adalah persis dengan apa yang tadi dikatakan oleh Allah. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kita tidak pernah dapatkan satu hal yang paling menipu dalam kehidupan kita selaku orang yang beriman kecuali adalah dunia. Dan berapa banyak di antara kita sering menggenggam dunia, lalu merasa abadi dengan dunia yang kita genggam, padahal apa yang kita peroleh tidaklah terlalu lama kita menikmatinya. Di hari esoknya kemudian kita berkalang tanah, terbujur kaku dan memejamkan mata tidak mampu membuka. Disitulah kita paham, itulah pesona dunia. Dan dunia itu sering menipu. Dan ketika kita tidak paham bagaimana permainan dunia, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya, kita khawatir. Kalau kita tidak paham, kalau kita tidak ngerti, maka bisa jadi kita akan menjadi korban berikutnya dari permainan yang bernama dunia. Karena sesungguhnya kita, kalaupun orang yang berilmu, saya ingatkan, orang yang berilmu belum tentu selamat dari tipu daya dunia. Orang yang ahli ibadah belum tentu selamat dari tipu daya dunia. Karena sudah terlalu banyak panggung sejarah diisi dengan orang-orang yang menjadi korbannya dunia. Kita mendapati pada zaman Nabi Musa ada Bal'am bin Ba'ura, orang yang bertakwa tapi menjual agamanya untuk mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia. Kita mendapati pula pada zaman Rasul ada orang yang bernama Rajal Unfuwah, sahabat Nabi, mengetahui bagaimana Quran diturunkan, mengetahui bagaimana sunnah disampaikan langsung oleh Rasulullah. Tapi ternyata itu pun dia menggadaikan agamanya untuk mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia ketika dia mengikuti nabi palsu yang bernama Musalam al-Kadzab. Tidak terlalu lama dia menikmati dunia dan akhirnya dia tertipu dan menjadi korban berikutnya dari tipuan yang bernama dunia. Disitulah kita paham. Inilah yang menjadikan kita memahami. Kalau kita tidak ingin tertipu dengan pesona dunia, berarti kita harus paham bagaimana mengenal dunia, bagaimana membedakan dunia dengan rezeki, supaya saya, antum, tidak lagi menjadi korban berikutnya dari satu penipu yang paling ulung dalam kehidupan kita yang bernama dunia. Selayaknya kalau antum tidak ingin tertipu ketika jualan mobil, ya antum harus paham tentang onderdil mobil. Kalau antum tidak ingin tertipu ketika antum berdagang emas, ya antum harus pelajari emas yang asli dan emas yang imitasi. Kalau antum tidak ingin tertipu dalam urusan investasi rumah, ya antum harus paham bagaimana pasar dan market tentang masalah rumah yang kita jual. Kenapa? Ilmu akan menjadi obat dari getirnya sesuatu yang bisa menipu dalam kehidupan kita. Nah inilah yang menjadikan kita ingin bahas dunia dan rezeki itu apa sih? Supaya kita ngerti dan supaya kita paham sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Sekarang ikhwan, kita memahami dulu. Kenapa panggung kita dinamakan dunia? Ini penting, pertama dulu. Kenapa panggung kita dinamakan dunia? Karena banyak di antara kita tidak ngerti kenapa panggung kita ini kok dinamakan dunia. Kita ini ngertinya bahwasanya kehidupan kita ini di dunia. Tapi kalau ditanya, kenapa sih alam kita ini kok dinamakan dunia? Padahal yang memberikan nama dunia itu Allah. Karena nama dunia itu nama di dalam bahasa Arab. Kemudian diserap, masuk ke dalam bahasa Indonesia. Lalu kemudian menjadi bahasa kita, menjadi dunia. Padahal dia merupakan bahasa yang datang dari bahasa Arab. Sekarang kenapa kok dinamakan dunia? Nah kita harus paham. Karena menjelaskan tentang nama dunia akan ngerti hakikatnya dunia itu kayak apa. Karena ternyata bahasa Arab itu, Masya Allah, bahasa Arab itu setiap kata itu memuat makna yang sangat banyak. Makanya kalau orang itu belajar bahasa Arab, selain menjadikan kita mampu menikmati setiap kata dan doa yang kita ucapkan, dalam setiap kita sholat dan zikir, memang bahasa Arab itu indah. Makanya Allah itu tidak salah dan Allah tidak pernah salah ketika menetapkan Quran itu dengan bahasa Arab. Ya, saya akan sampaikan sedikit ya kayak bahasa Arab. Kenapa kok dinamakan hati itu qalbun dalam bahasa Arab? Karena hati itu berubah-ubah. Pagi antum ketemu dengan pedagang yang sukses, antum ingin jadi pedagang. Nanti kemudian sore hari antum ketemu dengan dermawan, lupa itu keinginan antum jadi pedagang, pengen jadi dermawan. Karena hati itu cepat berubah-ubah. Makanya di dalam bahasa Arab dinamakan qalbun. Tuh, ada maknanya. Kenapa perjalanan dinamakan safar? Loh, iya. Safar itu artinya bana wa wadoha, nampak dan jelas.
Karena sesungguhnya karakter seseorang itu akan kelihatan jelas kalau safar. Antum pengen tahu karakternya beliau, ya jangan dilihat dari profilnya dan jangan dilihat dari statusnya. Tapi sabarlah sama dia, nanti akan ketahuan apakah beliau ini sabar ataukah tidak, apakah orangnya pemarah ataukah tidak. Nampak kapan? Ketika sudah safar. Makanya safar dinamakan, kenapa perjalanan dinamakan safar? Karena dia menampakkan identitas aslinya kita, yaitu ketika safar itu. Makanya Umar bin Khattab, kalau beliau menerima seseorang, ada orang ngomong, fulan begini, fulan begini. Pertanyaan Umar itu simpel. Safar tama'ahu, pernah safar nggak sama dia? Nggak pernah. Kadzabta, kamu bohong, kamu dusta. Karena kamu nggak ngerti tentang dia sampai kamu safar sama dia. Fulan begini, fulan begini. Sudah pernah safar sama dia? Sudah. Diterima itu kesaksiannya oleh Umar sampai di cross check dengan orang yang dia tuduhkan itu. Itulah yang dinamakan safar. Cinta dalam bahasa Arab, kita ambilkan lagi cinta. Cinta itu bahasa Arab disebut apa? Mahabbah. Tahu nggak artinya mahabbah itu? Dari kata habbah. Habbah itu artinya apa? Sofin, bening. Kenapa sih kalau cinta itu kok diambil dari akar kata bening? Karena kalau orang itu lagi jatuh cinta itu bening banget memandang orang yang dia cintai. Ya. Pasangannya itu cerewet, dia akan bilang, Masya Allah, radio online terindah yang pernah saya. Karena lagi bening dia. Masya Allah ya. Masakannya tidak enak itu Masya Allah, saya bosan masakan enak. Memang saya nyari masakan yang tidak enak. Karena kemudian lagi cinta. Makanya diambil dari habba. Habba itu artinya sofin, artinya adalah bening. Itulah bahasa Arab. Kalau saya jelaskan satu kata, habis waktu kita hanya jelasan itu. Makanya kalau antum punya satu program bahasa Arab, ikuti yang program bahasa Arab. Tapi biasanya tuh kalau program bahasa Arab tuh nggak ngerti ya. Kalau pertama kali pendaftaran rame banget. Lama-lama tinggal 2. Yang satu ngantuk, yang satu ke kamar mandi. Sudah selesai. Tidak ada yang diajar. Makanya itulah bahasa Arab. Makanya Masya Allah bahasa Arab itu nikmat. Nah sekarang kita belajar. Kenapa panggung kita dinamakan dunia? Ini harus paham. Apalagi antum rata-rata adalah seorang pebisnis. Antum harus paham dulu. Kenapa panggung kita dinamakan dunia? Maka sesungguhnya ahlul lughah, para ulama bahasa, itu menerangkan kepada kita, kenapa panggung kita ini dinamakan dengan dunia. Maka kemudian ada 3 akar kata yang merujuk kepada satu makna yang menjadi satu. Ketika merujuk tentang makna dunia. Yang pertama, sesungguhnya diambil dari kata dani. Sesungguhnya diambil dari kata yang artinya rendah. Kenapa? Karena sesungguhnya secara geografis, tempat kita tinggal itu tempat yang sangat rendah. Makanya tidak ada tempat yang paling rendah kecuali tempat kita berpijak. Makanya inilah yang dinamakan dengan dunia. Makanya sampai kemudian kita mendapati Allah itu mensifati kata surga dengan kata fi jannatin aliyah, yaitu surga yang tinggi. Dan Allah mensifati dunia itu rendah. Makanya ketika Allah menerangkan bagaimana Allah memberikan hukuman kepada Nabi Adam, Allah menyampaikan wa nazalna, kami turunkan. Dan kata turun tidak bisa dipahami dari atas ke bawah. Makanya dunia ini kata ahlul lughah itu diambil dari kata yang artinya rendah. Makanya kalau kita mengerti bahwasanya dunia itu rendah, ya tolong jangan mengharapkan lebih dari pesona dan keindahan yang dimiliki oleh dunia. Kenapa? Dia tempatnya rendah, akhi. Dan tempat yang rendah itu tidak bisa menawarkan keindahan secara maksimal. Antum kalau tidak percaya, tanya sama orang yang tinggal di apartemen. Orang yang tinggal di apartemen kalau lantai 1, biasanya ditanya, ngelihatnya apa? Ngelihatnya security sama organ mobil. Kenapa? Di lantai 1. Kalau kemudian dia di lantai 20, yang kelihatan apa? Kelihatan indah. Bahkan suara adzan saja yang bersaut-sautan itu akan terasa nikmat kalau kita di lantai 20. Ngelihat mobil yang biasanya memusingkan kita, kalau melihatnya dari lantai 20 itu kelihatannya lebih indah, kecil-kecil, imut-imut gitu. Karena sesungguhnya di tempat yang tinggi. Makanya kalau kita di dunia mengharapkan lebih dari pemandangan dan keindahan di dunia, maaf akhi, antum masih tidur panjang. Allah tidak akan pernah memberikan keindahan secara maksimal di dunia ini. Kalau antum pernah merasakan pemandangan yang indah di tempat yang belum pernah dijamah manusia, itu masih sedikit dibandingkan kenikmatan surga. Makanya kemudian tempat kita adalah tempat yang rendah. Makanya kalau di tempat yang rendah, yang sesungguhnya kita tidak mengharapkan sesuatu yang lebih karena pemandangannya pun terbatas dan keindahannya pun terbatas. Makanya orang ketika mati,
dinaikkan ruhnya oleh Allah sebagaimana dibawa oleh para malaikat. Kalau antum membaca riwayat dari Bara' bin Azib, bagaimana orang itu ketika meninggal dunia dicabut ruhnya dibawa ke atas langit. Kenapa ada kata dibawa ke atas? Karena maknanya dari bawah menuju ke atas. Nah, itulah dunia. Secara geografis tempat yang rendah. Kemudian yang kedua, kenapa dunia itu dinamakan dunia? Karena sesungguhnya dinamakan dunia adalah lisur'atiha. Karena cepatnya waktu berputar dalam kehidupan kita di dunia. Dan sesungguhnya kita paham yang menggenggam waktu itu adalah Allah. Makanya sesungguhnya orang yang di dunia, kenapa kok dinamakan dunia? Karena cepatnya. Makanya kemudian orang ketika berada di dunia merasa cepat banget. Sampai-sampai ketika orang berada di dalam akhiratnya, maka mereka akan berkata, sesungguhnya kami tinggal di dunia itu hanyalah sepenggal waktu di waktu pagi ketika dari pagi menjelang duha. Lam yalbasu illa sa'atam min naharim balagh. Sepenggal di waktu siang ya Allah, nggak kerasa kita. Perkataan itu akan bisa kita resapi kalau hari ini kita memikirkan tentang diri kita sudah berada di mana. Coba deh, sekali-kali kita mikir. Kita ini sekarang sudah berapa tahun tamat SD? Ternyata Masya Allah ya, tahu-tahu sekarang kita sudah 38 tahun. Tahu-tahu sudah 35 tahun. Tahu-tahu anak kita, baru saja kita merasa tamat SD, anak kita sudah mau masuk SMP. Kita baru saja reuni SMP, anak kita sudah mau kuliah. Kenapa begitu cepatnya? Allah memutarkan waktu dengan begitu cepatnya dalam kehidupan di dunia. Makanya sampai Allah memisalkan waktu di dunia itu dari waktu menjelang duha. Dan tidak ada waktu yang paling pendek kecuali adalah waktu dari pagi menjelang duha. Coba kalau antum bangun, 24 jam yang paling panjang itu waktu malam. Makanya kemudian malam. Adapun waktu yang paling yang terasa cepat itu adalah waktu dari pagi menjelang duha. Antum bangun, siap-siap sholat subuh, kemudian pulang dari masjid sudah 5:30. Kemudian baru mandi, menunggu sarapan dari istri, ketika memasak sudah jam 7. Antum berangkat ke kantor sudah jam 9, jam 10 baru nyampe. Cepat. Dan kenapa secepat itu? Sesuai dengan konteks namanya, yaitu dinamakan dunia, karena sesungguhnya waktu diputarkan oleh Allah dengan begitu cepatnya. Makanya orang ketika berada di akhiratnya, mereka berkata, ya Allah, dulu kehidupan kami di dunia itu singkat, betul. Dan ternyata memang betul-betul singkat. Makanya itu pun menjadi lebih singkat lagi ketika kita hari ini berada pada akhir zaman. Dan sifat akhir zaman itu Allah melipatkan waktu lebih pendek lagi. Karena yang menggenggam waktu itu adalah Allah. Qabid. Allah itu yang menggenggam semuanya. Maka waktu pun yang menggenggam Allah. Makanya sampai kita dapati di antara ciri khasnya dan karakteristiknya waktu di akhir zaman itu apa? 1 tahun kayak 1 bulan, 1 bulan kayak 1 pekan, 1 pekan kayak 1 hari, 1 hari kayak 1 jam. Perasaan barusan tadi pagi saya keluar dari rumah, sekarang sudah 7:30. Ini pun kajian juga belum selesai, kemudian nanti pulang. Cepat sekali waktu diputarkan oleh Allah. Dan itulah yang menjadikan kita paham. Kenapa kok dinamakan dunia? Maaf, dinamakan dunia itu karena cepatnya. Yang ketiga, ahlul lughah itu berkata, kenapa dinamakan dunia? Diambil dari kata dana'ah. Dana'ah itu artinya apa? Wasikhatun wa najisatun. Sesuatu yang sifatnya kotor dan sesuatu yang sifatnya najis. Itu namanya dunia. Diambil dari kata dana'atun. Dana'ah itu artinya adalah sesuatu yang kotor dan najis. Ini berdasarkan dalam satu riwayat, dari sebuah riwayat yang pernah terjadi ketika Umar bin Khattab melewati tong sampah bersama dengan teman-teman beliau. Lalu kemudian mendapati bau busuk ketika beliau melewati tong sampah itu. Lalu kemudian Umar bin Khattab kemudian mendapati teman-temannya itu nutup hidungnya ketika mendapati bau itu menyengat. Lalu Umar bin Khattab itu berkata, "Hadhihi dunyakum allati tahrusuna 'alaiha." Jadi ketika Umar bin Khattab bersama sahabat-sahabatnya melewati tong sampah, refleks teman-temannya itu nutup hidung. Kemudian Umar bin Khattab melihat, yastagrib itu merasa heran. Ngapain nutup hidung? Kemudian beliau berkomentar, "Hadhihi dunyakum allati tahrusuna 'alaiha." Ini loh dunia yang selalu kalian cari dari pagi sampai malam, malam sampai pagi. Inilah dunia. Dan sembari beliau mengatakan hadhihi dunyakum, arah tangannya Umar bin Khattab mengarahkan kepada tong sampah yang kemudian ditunjukkan oleh Umar bin Khattab. Di situ kita akhirnya mengetahui dunia itu disebut dunia karena apa? Dana'ah, karena sifatnya kotor dan najis. Ada yang mungkin bertanya, kok bisa sih Ustaz dunia kok dikatakan kotor dan najis? Iyalah.
Kapan kita akan bisa menilai bahwasanya dunia itu kotor dan najis? Tidak sekarang, kita masih berada di dalamnya. Kapan kita akan merasa kotor dan najis? Nanti kalau Allah menakdirkan kita sebagai penduduk surga. Maka kita akan melihat, ya Allah, dunia itu cuma gitu toh. Cuma gitu doang, ya Allah. Dan itu kiasnya dan analoginya gampang. Kayak sebagaimana antum dulu ketika masih kecil. Apa sih permainan antum kalau kecil? Kalau antum seumuran dengan saya, paling gundu. Kalau bajunya Superman yang kemudian ada sayapnya di belakang. Kalau seumuran dengan anak ya. Saya anak 90-an. Maka ketika dulu tahun 90-an, Masya Allah ya, ketika kita kecil, ngelihat gundu itu berharga atau tidak berharga? Berharga banget. Diambil teman kita satu, tonjok itu langsung. Itu antum, kalau saya sih sabar. Karena kemudian apa? Itu dunia kita saat itu. Ketika kita sudah naik tahapan, naik tingkat, naik tarafnya sekarang, antum jadi pebisnis contohnya. Sekarang melihat itu, ya Allah, cuma gundu gitu, ya Allah. Tidak penting sekarang. Yang penting apa? Sekarang yang penting sertifikat, BPKB. Dan itu kemudian tidak terasa penting. Kapan kita menganggap gundu itu tidak penting? Baju Batman itu tidak penting. Kemudian kacamata hitam dulu yang kita sering pakai yang bisa hitam bisa putih, tidak penting lagi. Karena kita sudah dewasa dan akhirnya menganggap, ya Allah, kayak gitu dulu kok sampai Masya Allah, rela berpanas-panasan. Hanya untuk kemudian bermain adu kelereng supaya pulang bisa membawa 5 kelereng tambahan. Kok antum ketawa sih ngajak? Maka sesungguhnya itulah dunia. Dan itu merupakan analogi sederhana. Makanya betul kata Umar bin Khattab ketika Umar bin Khattab itu ngatain, hadihi dunyakum allati tahrusuna 'alaiha. Ngapain sih kalian itu tutup hidung? Enggak usah ditutup hidungnya. Loh ini tuh dunia yang kamu cari itu loh dari pagi sampai sore. Makanya disitulah kita mendapati itulah dunia. Jadi kemudian sesuatu yang sifatnya kotor dan najis dan kita akan baru tahu ketika kita sudah naik derajat kita, ketika kita sudah berada pada surganya Allah, baru kita akan ngerti sekotor itu dan senajis itu dunia yang dulu kita tinggal ketika kita itu sampai menghabiskan waktu kita untuk ngejar dunia dan ngubek-ngubek dunia. Tidak pernah putus dan tidak pernah berhenti. Makanya disitulah kita paham. Kalau kemudian kita kemudian merenungi para ahli lughah, para ahli bahasa ketika sudah nerangkan dunia, Masya Allah ya, tidak ada yang istimewa dari kriteria yang bernama dunia. Secara geografis dia rendah, secara hakikat dia kotor dan najis, kemudian secara waktu dia begitu cepat, tidak ada yang dipilih. Makanya sampai kita mendapati Allah itu tidak pernah menitipkan kebaikan kepada anak dan antum melalui dunia kan? Dan jangan pernah kita mengira bahwasanya dunia itu menjadi sumber tanda keberkahan hidup kita. Allah tidak pernah menitipkan tanda keberkahan itu melalui dunia. Karena hari ini banyak masyarakat yang masih berpikir secara singkat, secara pendek. Kalau dia mendapatkan dunia itu berarti barokah. Berapa banyak suami itu sembari ngeteh itu di sore hari. Ini contohnya teh ya, walaupun ini air ya. Dia kemudian sedang duduk bersama kemudian istrinya ngeliatin mobil, ngeliatin rumah, kemudian dia ngomong, Masya Allah ya Dik, kita barokah betul hidupnya ya. Bisnis kita lancar. Semuanya gampang, Allah sedang sayang sama kita. Padahal kemudian ketika Allah itu menunjukkan sayang, apakah Allah menunjukkan itu dengan dunia? Enggak. Kalau Allah itu menunjukkan sayang itu dengan dunia, dan dunia itu tanda kesayangan Allah kepada seorang hamba, maaf, kita akan dapati bahwasanya para sahabat adalah orang yang paling top ketika mencari dunia, mengalahkan Romawi dan mengalahkan Persia. Tapi maaf ya, dalam urusan dunia, para sahabat itu kalah dibandingkan Romawi dan Persia ketika mereka memimpin peradaban pada saat itu. Kalau memang kemudian dunia itu adalah tanda keberkahannya, Allah memberikan keberkahan kepada manusia, maaf, berarti orang kafir itu lebih diberkahi daripada anak dan antum. Kalau kemudian dunia itu menjadi tanda keberkahan yang Allah berikan kepada manusia, maaf ya, Bill Gates itu mungkin lebih barokah daripada kita. Dan berapa banyak orang kafir yang fasilitas hidupnya lebih banyak daripada fasilitas hidup kita. Oh banyak di antara kita, mereka aja sudah kemana-mana pakai jet pribadi. Lah kita pakainya apa? Tiket promo. Itu pun nyarinya di Traveloka aja sudah 2 bulan sebelumnya. Padahal mereka adalah orang yang solih.
Makanya Allah tidak pernah menitipkan kebaikan dalam kehidupan itu dengan dunia. Maaf ya kalau ada di antara antum yang nanti tiba-tiba moncer pencapaian rezekinya dan pencapaian bisnisnya itu betul-betul gampang. Jangan buru-buru menepuk dada dan berkata Allah sedang memberkahi saya dan Allah sedang sayang sama saya. Karena berapa banyak orang yang ngomong kayak gitu ketika proyeknya dan ketika kemudian kontraknya banyak kemudian dia berkata Allah itu sedang sayang banget sama kita. Padahal Allah jelas mengatakan bahwasanya terbalik, Allah tidak pernah menitipkan itu dalam kehidupan kita. Makanya Allah kemudian menyampaikan di dalam surat Al-An'am 44, Allah berfirman begitu jelasnya. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Ayat ini penting ikhwan buat ana dan buat antum. Ketika Allah kemudian berfirman dalam surat Al-An'am 44, Allah berfirman begini. Falamma nasu, kalau kami dapati ada manusia itu sudah lupa terhadap peringatan yang kami berikan kepada mereka. Jadi kalau ada manusia itu sudah lupa peringatan Allah, maksiat terus, yang haram diterjang terus, yang tidak boleh diterjang terus, betul-betul buta dan tidak peduli dan cuek kepada apa yang ditetapkan oleh Allah. Nasu itu namanya, nasu itu lupa, dari kata nasya yang sah. Kalau kami dapati manusia itu lupa terhadap peringatan yang kami berikan, apa yang Allah sampaikan? Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Kami tidak mengirimkan adab, tapi Allah justru mengatakan apa? Kami akan membukakan pintu-pintu kesenangan duniawi yang untuk mereka. Loh, lihat. Yang dulunya nggak punya apa-apa, sampai punya apa-apa. Yang dulunya tidak pernah merasakan fasilitas itu, merasakan fasilitas itu. Pokoknya Allah bukakan pintu-pintu dunia untuk dia. Hatta idza farihu bima utu, sampai ketika dia tenggelam dengan semua kenikmatan dunia yang telah Allah berikan, menjadikan pikirannya dan jiwanya itu amnesia total terhadap peringatan yang diberikan oleh Allah karena merasa dia sudah menggenggam kenikmatan hidup dan dia merasa dia dicintai oleh Allah. Akhadnahum baghtatan, kami ambil nyawanya tiba-tiba, faidahum mublisun, dia kembali kepada Allah dalam keadaan terhenyak ketika dia harus mempertanggungjawabkan setiap inci kenikmatan yang dia dapatkan dengan cara yang haram dan dia mempertanggungjawabkan dengan 2 kali siksa dalam kehidupan di akhirat. Itu Allah yang firman. Jadi ada orang yang mereka dicintai oleh Allah, ada yang kaya, ada yang tidak kaya. Tapi yang ingin saya garis bawahi, jangan pernah kita mengartikan ketika kita sudah paham dunia itu secara definisi saja tidak ada yang menarik dan tidak ada yang istimewa. Jangan buru-buru kita nepuk dada kalau dunia saya dan dunia antum sedang dimudahkan oleh Allah. Kemudian kita menghirup napas dengan begitu dalam dan berkata, Allah ridho sama kita. Dalilnya mana? Tidak ada. Ya. Makanya kemudian tadi, orang yang justru lupa, yang bermaksiat itu justru kadang-kadang malah kemudian jadi gampang dunianya. Jadi ini menjawab dari berbagai macam pertanyaan yang saya miliki selama ini dulu ya. Kenapa ya ada pedagang yang datang ke dukun, pulang dari dukun laris. Tapi ada pedagang yang solih, dia tidak mau datang ke dukun, menjaga dagangannya dengan taat dan tidak mau nyentuh yang haram. Tapi dagangannya nggak laku. Jualan bakso rugi. Jualan habutus sauda untung. Ya kan? Jualan buku kena hujan. Pokoknya tidak bakat aja kalau kemudian dagang. Tapi kenapa yang datang ke dukun itu malah laris ketika pulang? Bukan karena Allah itu ridho sama yang datang ke dukun. Allah menjelaskan tadi loh, surat Al-An'am 44 tadi loh. Karena kami dapati dia lupa, kami bukakan pintu-pintu kesenangan duniawi untuk mereka itu. Itulah pertanyaan, itulah jawaban dari pertanyaan kita. Kenapa ya Ustadz saya melihat ada karyawan yang culas tapi kemudian karirnya tinggi, ada karyawan yang jujur kok lambat sekali. Nah ini jawabannya di dalam surat Al-An'am 44 itu. Ini pula menjadi jawaban dari kita. Kenapa ya Ustadz ada perempuan menampakkan lekuk auratnya sampai kelihatan semuanya, diburu sama laki-laki dan dicari itu nomor WA-nya. Tapi ada perempuan yang menutup auratnya malah kemudian tidak diperdulikan dan tidak dihiraukan manusia. Apakah karena Allah rindu? Apakah karena Allah ridha kepada yang pertama? Tidak. Karena ini jawabannya. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Kalau kita sudah ngerti tentang arti dunia, bahwasanya tidak ada yang istimewa dari arti dunia itu, makanya Masya Allah tidak perlu kita menisbatkan kebahagiaan kita di hadapan Allah itu dengan dunia. Makanya kehidupan dunia itu akhirnya menjadi sesuatu yang sifatnya lumrah. Allah menetapkan takdirnya dunia dalam kehidupan kita karena takdirnya.
Dan Allah tidak pernah membagikan dunia itu karena iman. Kalau Allah itu membagikan karena iman, Masya Allah. Orang kafir itu tidak ada yang kaya karena tidak ada di antara mereka yang beriman. Jadi kalau ada di antara antum ada orang solih kemudian dia kaya, memang ada orang yang solih yang dikayakan oleh Allah. Tapi banyak pula orang yang solih tetapi dimiskinkan oleh Allah. Mana dalilnya Ustaz? Rasul yang ngomong. Mana dalilnya? Rasul kemudian berkata, An-nasu arba'atun. Manusia itu terbagi menjadi 4. 1, muwasaun lahu fi dunya, muwasaun lahu fi akhiratihi. Ada yang gampang urusan dunianya, gampang pula urusan akhiratnya. Ada yang kedua, muwasaun lahu fi dunya, mafturun lahu fi akhiratihi. Gampang dunianya, sempit akhiratnya. Gampang banget dunianya, urusan akhiratnya berantakan nanti. Ada yang ketiga kata Rasulullah, mafturun lahu fid dunya, sempit dunianya, muwasaun lahu fi akhiratihi. Lapang di akhiratnya. Pokoknya kalau dunia itu gagal terus. Antum pernah lihat enggak ada teman antum solih banget, alim banget, tapi sekalinya dia bisnis itu rugi terus. Sampai kadang-kadang kita temennya itu mikir, kamu itu ya Allah, dosanya apa sih kok rugi terus? Padahal kemudian dia itu disempitkan bukan karena mungkin dosa, karena memang sudah takaran takdirnya segitu. Ya, ada yang sempit dunianya, kemudian urusan akhiratnya gampang. Ada yang keempat, mafturun lahu fid dunya, mafturun lahu fi akhiratihi. Sempit dunianya, sempit akhiratnya. Kalau kata orang Betawi, sudah miskin belagu. Nah, ini yang keempat. Tapi disitulah kita akhirnya memahami, itulah dunia. Makanya dengan kita memahami ini akan menjadikan kita mikir terus, akhi, hati-hati, dunia ini cepat. Hati-hati, dunia itu hina. Jangan sampai diuber, sampai merelakan dan kemudian menggadaikan akhirat kita. Ingat, dunia itu kemudian tempatnya terbatas. Makanya ketika kita membayangkan dunia, jangan membayangkan kebahagiaan maksimal. Maaf, karena kita di dunia dan dunia itu tempat yang rendah. Tempat yang rendah itu tidak menjanjikan pemandangan yang indah. Makanya melihat matahari di puncak gunung sama ngeliat matahari di Bekasi, beda atau tidak? Beda. Di puncak gunung itu ngeliat matahari itu nikmat, Masya Allah. Namanya dinamakan sunrise. Tapi kalau di Bekasi, antum bilang nggak? Melihat sunrise, tidak ada. Kenapa? Tempatnya rendah. Dan itulah dunia. Kita pahami dulu ya, kenapa itu dinamakan dunia. Jadi nanti kalau kamu di antum ketemu teman, ngomong lah. Tahu nggak kenapa dinamakan dunia? Nggak tahu kan? Nggak usah sombong ya, baru ngerti dunia aja sombong. Sudah mau baru ngaji sekali mau vonis orang. Rok 3 menyesat-nyesatin orang. Itu yang pertama. Saya tidak nyindir ya, saya cuma menyampaikan fakta. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Yang kedua, kita harus paham karakternya dunia itu kayak apa. Maka kemudian kalau kita ingin ngerti karakternya dunia, maka kita harus paham tentang salah satu sifatnya dunia yang kadang-kadang kita lupa. Kalau kita lupa, stres akhi. Makanya kita harus paham karakternya dunia yang diceritakan oleh para ulama. Saya akan ambilkan salah satu di antara perkataan para sahabat. Ada salah satu sahabat yang bisa menjadi referensi ketika kita bicara tentang masalah ini. Yaitu Nu'man bin Bashir itu mengatakan, innahu lam yabqa minad dunya illa bala'un wa fitanun fa'itu lahu bisabr. Makanya Nabi kemudian mengatakan dan menyampaikan kepada kita, innahu lam yabqa minad dunya illa bala'un wa fitanun. Kalau kamu sudah ngomong tentang dunia, sesungguhnya tidak ada yang tersisa dalam kehidupan dunia kecuali bala'un. Bala'un itu cobaan. Wa fitanun, fitnahnya banyak. Makanya ketika kamu masih hidup di dunia, fa'itu lahu bisabr, maka persiapkanlah dirimu dengan sebuah bekal dan tidak ada bekal yang paling baik kecuali adalah sabar. Karena sabar itu apa? Sabar itu perisai yang tidak pernah patah, kuda yang tidak pernah terperosok, pedang yang tidak pernah patah. Itu sabar. Makanya kemudian di situ kita akhirnya mengetahui sifatnya dunia itu mengajarkan kepada kita tentang apa? Kesulitan. Karena banyak perkara yang kita rencanakan dalam kehidupan dunia, perkara itu datang menyapa kehidupan kita tidak sesuai dengan rencana yang kita miliki. Ingat, ikhwan, angin itu tidak bertiup sesuai dengan kehendaknya anak dan antum. Kenapa? Yang memiliki angin itu adalah Allah, dan yang menggerakkan angin itu adalah Allah. Dan Allah menggerakkan angin kesulitan dalam kehidupan orang itu di dunia. Orang kalau tidak paham ini, maunya itu hidup itu enak dan tidak siap untuk menghadapi kesulitan. Orang kalau tidak siap menghadapi kesulitan, akan sempit hidupnya dan pahit bagaimana akhir hidupnya ketika tidak paham bagaimana sifat kehidupan itu.
Makanya sampai kita mendapati perkataan dari Nu'man bin Bashir, tidak ada yang tersisa kecuali apa? Yaitu rasa pahit, yaitu adalah bala, cobaan, dan kemudian fitnah. Dan itu pasti menyapa dalam kehidupan kita. Makanya sampai dalam kehidupan dunia, Allah itu menitipkan air mata. Ada nggak sifatnya penduduk surga itu meneteskan air mata? Tidak ada. Tapi ternyata dalam kehidupan dunia, saking Allah itu ngerti bahwasanya kehidupan kita akan menemukan banyak kesulitan, sampai Allah itu menitipkan air, bukan hanya pada lautan, bukan hanya pada samudra, bukan hanya pada sumur, dan bukan hanya pada sungai. Tapi Allah menitipkan air pula pada belakang mata kita. Kenapa belakang mata kita dikasih air oleh Allah? Supaya antum dan saya meneteskan air mata ketika melewati kesedihan yang banyak dalam hidup. Makanya dijadikan apa? Belakang mata kita itu ada air. Makanya Nabi netes gak air matanya? Nabi netes, akhi. Padahal Nabi adalah orang yang paling kokoh dan paling kuat dalam iman. Tapi cobaan hidup yang dirasakan Nabi itu berat. Makanya sampai Nabi ada beberapa perkara yang menjadikan Nabi itu nangis. Ada sebuah kitab bagus itu. Perkara-perkara yang membuat Rasulullah itu meneteskan air mata. Bagus banget itu. Kenapa Rasulullah itu meneteskan air mata? Ya karena beliau mendapatkan kesulitan pula. Padahal beliau itu adalah menjadi manusia yang paling dicintai oleh Allah. Nah kalau manusia yang paling dicintai oleh Allah saja ternyata itu meneteskan air mata, apalagi manusia-manusia yang lainnya. Makanya Rasulullah kan pernah gendong Ibrahim, ngalir air matanya. Sampai kemudian para sahabat itu tidak percaya melihat air matanya Nabi. Kemudian ngomong, "Ma hadhihi dumu ya Rasulullah." Ini air mata ini yang menetes air mata apa ya Rasul? Kemudian Nabi menjawab, "Innal uyuna tadma wal quluba tahzan wa la narda illa biqali rabbina." Lalu kemudian Rasulullah itu kemudian menjawab, mata punya hak meneteskan airnya, hati punya hak tercelup dalam sedihnya, tetapi kami tetap ridho kepada keputusan Allah. Rasul meneteskan air mata. Makanya di situ kita paham, apalagi ketika kita beriman. Antum ketika menjadi seorang pebisnis, pedagang, kalau kemudian antum tidak beriman, mungkin kesulitannya tidak terlalu banyak. Tapi semakin kita beriman, kesulitannya akan semakin banyak. Kenapa? Dunia itu diibaratkan oleh Nabi bagi orang yang beriman kayak penjara, dan sesungguhnya bagi orang kafir itu kayak surga. Makanya mereka melabrak apapun itu mereka akan terjang, karena mereka tidak ada batasan dalam kehidupan di dunia. Beda dengan orang yang beriman. Mungkin ada yang bertanya sama kita, kenapa ya Ustadz orang yang beriman kok dikasih kesulitan dalam hidup? Loh, kalau kita nggak dikasih kesulitan dalam hidup sebagai konsekuensi iman, akhi, antum akan kemudian takut mati. Karena antum dan saya terlalu enak hidup di dunia ketika tidak pernah tersapa dengan kesulitan dan ujian. Makanya kenapa kalau ada yang bertanya, kenapa ya orang yang beriman kok banyak tersapa dengan ujian, air matanya mungkin menetes, supaya dia tahu itulah hidup di dunia, supaya dia tidak kerasan hidup di dunia, dan membayangkan pertemuan indah dengan Rabbnya untuk menemui segala amal yang telah dilakukan susah payah ketika sabar menghadapi ujian.